Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan sesi ketiga dari materi kita yang tersisa, 28 bekal dalam mendidik anak kecil. Pendidikan bagi anak kecil mendapatkan porsi yang besar di dalam agama kita. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan seorang anak kecil. Kita ambilkan contoh misalnya di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, di mana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang baik. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang baik. Tentunya kita mendapatkan keturunan yang baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa ini disertai dengan usaha dari orang tuanya. Orang tua berusaha membekali anaknya dengan bekal-bekal, dengan pendidikan yang dia berikan kepada anaknya, pendidikan agama, demikian pula pendidikan tentang adab-adab. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang datang dari beliau ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara, ai alimuhum mu'addibuhum. Maksudnya ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab-adab. Ajari mereka etika dan kesopanan. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah berpesan kepada muridnya, kata beliau kepada muridnya nih,
ta'allamil adaba qabla an tata'allamil ilma. Pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu agama. Saking pentingnya urusan adab ini, etika dan kesopanan kita butuhkan agar kita menjadi insan-insan yang terbaik, termasuk anak kita. Kita bekali mereka, kita bentuk mereka, pribadi dan karakternya sejak mereka kecil. Karena ketika kita biasakan anak kita dengan adab-adab yang baik, insyaallah ta'ala dia akan terbentuk pada suatu hari nanti sesuai dengan apa yang kita berikan kepada anak kita. Kita biasakan mereka dengan kebaikan, kita arahkan mereka kepada kebaikan, yakin insyaallah ta'ala dia akan condong kepada kebaikan tersebut. Tapi kalau kita arahkan mereka kepada keburukan, atau kita telantarkan pendidikan akhlak dan adabnya mereka, disinilah letak kehancuran anak kita. Hadirin sekalian yang kami muliakan, telah kita utarakan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, sekitar ada 13 ya. 13 adab dan bekal yang perlu kita perhatikan. Sekarang kita akan sebutkan insyaallah ta'ala al-adabur rabi'a asyarah. Adab yang ke-14 yang akan menjadi bekal bagi anak kita. Yang bagi ayyumna'a minan naumi naharan. Sepantasnya anak itu dicegah dari tidur siang. Fa inna dzalika yurithu al-kasala fi haqqi. Karena sesungguhnya hal itu akan melahirkan kemalasan pada dirinya. Wala yumna'u minan naumi lailan. Namun tidak dilarang dari tidur pada waktu malam. Li'anna man'ahu minan naumi fil laili. Karena melarangnya dari tidur pada waktu malam yurithul malalata wat tasakhuna, akan melahirkan kelelahan dan juga kegusaran. Ya. Wa yud'ifu an mukabadatin naumi wasyiddati an-nu'asi, dan akan membuatnya lemah dalam menghadapi tidur, ya, dalam mengatasi persoalan tidur dan juga susahnya mengantuk. Taib. Di sini penulis yaitu Syekh Abdul Aziz As-Salman rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya orang tua hendaknya mencegah anaknya tidur siang. Apalagi di waktu pagi. Ya. Waktu pagi kita biasakan anak kita selepas sholat subuh misalnya baca Quran atau melakukan kesibukan-kesibukan yang lain. Demikian pula ketika mereka selesai dari belajar, dari sekolahnya, pulang sekolah, kalau ada kegiatan yang lain mereka harus kerjakan, maka hendaknya kita arahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya, kegiatannya setelah pulang sekolah, setelah dia makan misalnya ada kegiatan setelah itu, misalnya ada bimbingan ataukah mungkin ya kegiatan-kegiatan yang lainnya, maka kita arahkan mereka supaya mereka tidak tidur di waktu siang. Tapi kalau tidak ada kegiatan yang mereka harus lakukan, maka berikanlah kesempatan bagi mereka untuk beristirahat sejenak. Misalnya anak kita tidur ya setengah jam atau paling banyak ya 1 jam lah. Mereka tidur misalnya supaya mereka memiliki sedikit tenaga untuk beraktivitas setelah selesai sholat asar.
Iya. Adapun membiasakan anak kita tidur dalam waktu yang lama, selain waktu itu akan terlantar dan sia-sia, ini juga akan membuat anak kita menjadi malas. Iya. Kemudian juga akan membuat anak kita susah untuk tidur. Di malam hari susah tidur. Ya, susah dapatnya mengantuk. Nah, disinilah terkadang ada orang tua memiliki anak yang seperti ini, yang tidak pandai mengatur waktu istirahat anaknya. Di siang hari dia biarkan anaknya tidur dalam waktu yang lama. Akhirnya di malam hari, ketika orang tuanya sedang beristirahat, sudah tidur, dia belum tidur. Akhirnya dia akan melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua. Terkadang melakukan hal-hal yang berbahaya, misalnya, ya, minimal dia akan mengganggu orang tuanya. Nah, ini pentingnya orang tua membiasakan anaknya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya, termasuk persoalan ya istirahat dan tidur ini harus diatur dari kecil. Ya. Tidur siang dan istirahat pada waktu siang ini bukan sesuatu yang terlarang dalam agama. Tapi di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang anak ketika dia punya kegiatan di waktu siang, maka kita arahkan anak kita untuk menyelesaikan kegiatannya di waktu siang. Iya. Seperti sebagian anak-anak ada yang pulang sekolah misalnya selesai makan, dia harus mendapatkan bimbingan belajar ataukah dia menyelesaikan tajwidnya, ngajinya, atau mungkin dia ada aktivitas yang lainnya, maka orang tua arahkan anaknya. Nah, jangan justru anak kita ini disuruh pergi tidur sementara ada kegiatan yang perlu dia selesaikan di waktu siang. Iya. Nah, kecuali kalau anak kita misalnya tidak ada kegiatan setelah waktu siang, kita juga capek karena selesai mengajar atau ada kegiatan yang membuat kita capek di waktu pagi misalnya sampai siang, nah kita istirahat sejenak, nah kita berikan kesempatan bagi anak kita untuk beristirahat sebentar. Dan perlu kita pahami bersama bahwa persoalan tidur ini sebenarnya kebiasaan saja. Ada sebagian orang terlalu percaya bahwasanya kita harus tidur dalam sehari 8 jam. Berapa lama waktu yang akan kita habiskan dalam tidur? Iya. Bayangkan ya, umur kita hanya ya satu hari itu umur kita 24 jam. Kemudian dikeluarkan 8 jam, sepertiga dari umur kita akan habis untuk tidur. Ini sebagian orang ya, di waktu malam kadang dia harus katanya tidur 8 jam. Ya. Kemudian di waktu siang dia tambah lagi 2 jam tidur. Berarti 10 jam ya. Waktunya dia habiskan dalam sehari untuk tidur. Waktu yang Allah berikan kepada kita ini sebenarnya modal kita. Ya. Modal kita untuk beramal soleh di dalamnya. Nah, anak kita juga apabila kita bentuk pribadinya punya kebiasaan banyak tidur, ini akan meluputkan anak kita untuk melakukan banyak hal, banyak kebaikan yang akan luput dari dirinya ketika punya kebiasaan tidur terlalu banyak. Iya. Dan sebenarnya badan kita ini ya, kalau kita biasakan dengan pola tidur yang teratur, misalnya kita tidur dalam semalam maksimal misalnya 4 jam, itu bisa sebenarnya. Ya.
Bahkan ada sebagian orang hanya tidur 3 jam, itu bisa. Oleh karena itu, para penuntut ilmu yang terdahulu dari kalangan para ulama kita, mereka berhasil mengumpulkan ilmu yang sangat banyak karena mereka menggunakan waktu malamnya untuk belajar, sampai kadang mereka punya belajarnya sampai jam 12, ada yang sampai jam 1. Bahkan ada di antara ulama semangatnya luar biasa, dia tidak bisa tidur kecuali dia harus menyelesaikan tulisannya. Jadi sebenarnya kembali kepada pembiasaannya, ala bisa karena biasa. Taib. Kemudian adab yang ke-15, al-adabu al-khamisa asyara yang bagi ayyumna'a min istimali al-furusil watiyati. Sepantasnya anak itu dicegah dari menggunakan kasur-kasur yang sangat empuk. Hatta tatasallaba a'dha'uhu, agar anggota-anggota badannya kuat. Wa yastakhiffa badanu, dan badannya akan terasa ringan. Fala yasbiru 'anit tana'umi, karena seorang anak apabila dia terbiasa dengan tempat tidur yang empuk, ya, maka dia nantinya akan tidak bersabar dari, ya, at-tana'um, hidup mewah, hidup, ya, serba enak. Walaupun mungkin kita punya uang banyak, ya anak kita ya dikondisikan dengan, ya, hal-hal yang seperti ini, membentuk dirinya menjadi orang yang tangguh, orang yang penyabar, bukan orang-orang yang manja. Sedikit kasurnya keras, akhirnya mengeluh, menangis. Sehingga ketika dia pergi belajar di pondok, dapat kasur yang tidak empuk. Telepon orang tuanya, "Mak, pulang, Mak." Tidak sama bela di sini. Kasurnya terlalu keras. Tidak sama di rumah. Akhirnya orang tua yang tersiksa, menderita karena anaknya tidak terbiasa dengan kondisi yang lebih susah daripada sebelumnya. Tidak pernah dia merasakan kesusahan, ya. Bal yu'awwadu al-khusunata fil malbasi wal mafrashi wal mat'ami wal mashrabi. Bahkan anak itu dibiasakan dengan sesuatu yang tidak empuk. Seperti dalam masalah pakaian, ya, tempat tidur, makanan, minuman. Jangan selalu yang mahal-mahal. Ya, pakaian harus mahal. Kalau tidak mahal dia tidak mau pakai. Tempat tidur juga begitu. Makanan harus makanan yang mahal. Harus yang bermerek. Ya, ayamnya harus KFC misalnya. Kalau bukan KFC, gorengan, ya, yang gerobak itu dia tidak mau. Iya. Ini karena dikondisikan oleh orang tuanya menjadi pribadi-pribadi yang manja. Jadi anak-anak itu sekali-kali diubah menu makanannya. Ya. Minumannya juga begitu. Mungkin biasa anak-anak kita dibiasakan minum susu misalnya. Iya. Cobalah diubah pola menunya ini, diubah dengan air, misalnya air biasa saja. Tidak mesti harus ada susu. Ya. Makanan tidak mesti harus ada daging, tidak mesti harus ada ayam. Kali-kali kita ajari mereka makan tahu dengan nasi saja. Bikinkan sambal supaya ada sedikit seleranya. Biasakan makan nasi dengan tempe misalnya. Bahkan kalau perlu sesekali kita bikinkan makanan yang, ya,
mungkin tidak terlalu dia sukai, untuk membiasakan mereka dengan makanan seperti itu. Iya. Anak-anak kita diragamkan makanannya, ya. Jangan ayam terus, jangan daging terus. Biasakan makan ikan misalnya. Ikan juga ada ikan yang mahal, yang sedang-sedang, yang murah. Ajari makan mairo ya. Ah, mairo yang kering ya, yang basah, yang kering, ajari begitu. Iya. Ada juga jenis udang yang kecil itu. Ya, udang-udang kecil. Ada juga yang ya, yang diawetkan, dikeringkan, biasakan. Iya. Biasakan anak kita dengan berbagai macam jenis makanan, jangan yang mahal terus. Iya. Demikian pula kue misalnya. Jangan makan pizza terus. Ya, burger terus ya. Iya. Akhirnya anak kita datang ke rumah neneknya, datang ke rumah tantenya, diberikan misalnya onde-onde. Dia tidak sentuh, akhirnya neneknya, tantenya tersinggung. Kenapa? Pendidikan dari orang tua seperti itu. Dari kecil, anaknya diberikan terus makanan yang mewah-mewah. Ya. Taib. Kemudian, adab yang ke-16, yang bagi ayyumna'a min kulli ma yaf'aluhu fi khufyatin. Adab atau bekal yang ke-16, sepantasnya anak itu dicegah dari segala sesuatu yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Iya. Misalnya dia sembunyi-sembunyi di kamar. Apalagi kalau dia sembunyi-sembunyi pegang HP. Ini hati-hati orang tua. Jangan sampai dia lihat sembarangan di situ. Jangan sampai dia lakukan sembarangan. Iya. Fa innahu la yukhfihi illa wa huwa ya'taqidu annahu qabihun. Karena sesungguhnya seorang anak tidak akan menyembunyikan hal itu, ya, tidak akan menyembunyikan perbuatannya kecuali dia meyakini bahwa perbuatannya adalah sesuatu yang buruk. Iya. Fayada'u dzalika ila annahu yata'awwadu fi'la kulli qabihin. Sehingga hal yang seperti itu akan mendorong anak kita untuk terbiasa melakukan semua perbuatan yang buruk. Ya, awalnya sembunyi-sembunyi, akhirnya setelah itu terang-terangan. Iya. Dan setan itu pintar ya. Awalnya dia sembunyi-sembunyi, nanti setelah itu dia akan berani. Iya. Bahkan ada sebagian anak, ketika dia sudah keasyikan dengan kebiasaan buruknya, ketika dicegah oleh orang tuanya, akhirnya orang tuanya kesusahan untuk melarang anaknya. Mungkin di depannya dia tidak melakukannya, akhirnya dia sembunyi-sembunyi di kamar, sembunyi-sembunyi di rumah temannya. Karena dari kecil dibiasakan melakukan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Ya. Ini juga di pesantren begitu. Para guru, pendidik, penjaga sakan, asrama, itu harus mengerti, memahami hal yang seperti ini. Ketika ada santri yang suka sembunyi-sembunyi, perlu diawasi apa yang dia lakukan di situ. Iya. Atau misalnya dia bisik-bisik dengan temannya, yang lainnya tidak ikut mendengar. Ini ada sesuatu ini. Ya. Taib. Ini adab yang ke-16. Taib. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Anak kita jangan sampai punya kebiasaan suka sembunyi-sembunyi. Taib. Al-adabus sabi'a asyara, adab yang ke-17, yang bagi ayyu'awwada fi ba'dhin nahari al-masya fil harakati war riyadati.
sepantasnya anak itu dibiasakan pada sebagian waktu siangnya, siang di sini mulai dari pagi sampai sore maksudnya, dibiasakan apa? Al-masya fil harakati wariyadhah. Iya, untuk berjalan fil harakati dalam bergerak dan berolahraga. Ya, jadi anak-anak kita ada waktu-waktu tertentu dibiasakan mereka bergerak. Misalnya jalan pagi tanpa menggunakan alas kaki misalnya, supaya kakinya kuat. Ya, ajak mereka berolahraga atau naik sepeda misalnya supaya betisnya kuat. Iya. Daripada mereka misalnya tidur subuh, ajak mereka untuk jalan kaki, jalan santai ataukah naik sepeda misalnya. Ya. Hatta la yagliba alaihi al-kasalu, sehingga anak kita ini tidak dikuasai oleh perasaan malas. Wa yata'awwadal maila ilaih, dan supaya tidak terbiasa punya kecondongan kepada kemalasan. Ya, itu anak-anak kalau jarang bergerak. Apalagi di zaman kita ini, naudzubillah, anak-anak suka pegang HP, main game, tidak ada pergerakan. Mata terus ke HP, sibuk. Pikirannya tidak ada di dunia nyata. Ada ada di dunia online ya, di dunia maya. Saya pernah jalan-jalan pagi, subuh, anak-anak 2 orang kumpul di situ, sambil berdekatan, tapi dia masing-masing bicara. Maju, maju. Mundur, mundur. Saya singgah, lihat apa yang dibikin anak-anak ini. Saya bilang, kok main apa? Bilang, game online, Ustadz. Saya bilang, baru saya tahu waktu itu bahwasanya ada game yang menghubungkan seorang anak dengan anak yang lain di tempat yang lain. Ya, saya bilang subhanallah. Ini hal-hal yang seperti ini akan membuat anak kita malas bergerak ya. Sampai kemudian ini juga akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap otaknya anak kita karena tidak bekerja dengan baik. Iya. Permainan-permainan santai yang seperti ini itu akan membuat anak kita menjadi malas, kemudian akan mudah terkena penyakit pikun ketika dia tua. Ya, kemudian juga penyakit mata. Ya, sebagian anak-anak terkena penyakit mata, matanya kabur, rabun misalnya, ataukah bahkan silinder matanya karena pengaruh dari radiasi yang berasal dari HP yang dia gunakan dalam waktu yang lama. Ya. Baik. Wa in kana mimman ya'tadu ar-ramya wa yuhibbahu fala ba'sa bisuglihi. Jika anak kita termasuk anak yang membiasakan diri dengan memanah dan dia senang dengan hal itu, maka tidak apa-apa dia sibuk dengan kebiasaan memanah tersebut. Wa hakadha al-halu fi rukubil khaili. Demikian pula halnya dalam perkara menunggangi kuda. Termasuk juga dalam hal ini adalah renang misalnya. Ya. Bagi kita yang punya kolam renang di rumah, mungkin anak-anak kita sering ya latihan renang misalnya itu lebih bagus daripada dia main game. Karena ini akan menguatkan jasadnya. Dan ini termasuk keterampilan dalam perang ya. Itu berenang. Iya. Jadi menunggang kuda, kemudian berlari, kemudian memanah, kemudian berenang, ini 4 keterampilan perang. Kalau sekarang tidak ada panah misalnya, orang latihan apa itu? Shotgun ya. Ya.
Iya, air soft gun ya. Bagus itu. Untuk latihannya, cuma jangan larut juga di dalamnya. Sampai kadang ada sebagian ikhwah saya temukan, ya tidak pernah lagi muncul ta'lim karena sibuk dengan klubnya atau grupnya ya. Ada anunya mereka. Tidak pernah lagi muncul mukanya. Ya, ternyata dia ikut perkumpulan itu, soft gun itu. Ya, karena berkumpul dengan orang-orang awam yang tidak punya perhatian dengan ilmu agama, terbawa. Teman-temannya pergi ke gunung, kemana ya. Kemana saja temannya pergi, ke sana pula dia pergi. Akhirnya terbengkalai taklimnya, tidak pernah lagi muncul di taklim. Iya. Baik. Jadi anak kita kalau punya kesenangan seperti ini ya, misalnya dia mau kebiasaan memanah atau misalnya menunggangi kuda, kayaknya susah ini ya. Ya, kemudian berenang misalnya kita ya arahkan mereka, tidak perlu kita melarang mereka kecuali kalau melampaui batas ya. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasatun la tu'addu minal lahwi. Ada 3 perkara yang tidak teranggap ya al-lahwi. Perbuatan yang sia-sia, permainan yang sia-sia. Lahwul insani bi farasi. Bermainnya seseorang dengan kudanya. Jadi dia belajar nunggang kuda, dia urusi kudanya, dia pelihara kudanya. Ya, ini termasuk perkara yang terpuji, tidak dicela di dalam agama. Walahuhu biqausih. Yang kedua adalah permainan seseorang dengan panahnya. Bermainnya seseorang dengan panahnya. Ya, latihan panah. Atau diganti dengan soft gun misalnya. Air soft gun ya. Walahuhu bi ahli. Kemudian yang ketiga adalah bermainnya seseorang, bercandanya seseorang dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Bahkan ini merupakan perkara yang akan diberikan ganjaran pahala. Makanya anak-anak muda ya, kalau tidak ada niat untuk pergi belajar di pesantren, merantau kemana belajar ya, sebaiknya segera menikah. Iya. Apalagi di zaman kita ini, zaman penuh dengan keterbukaan, kebebasan. Banyak godaan-godaan yang datang kepada kita. Memang kita tinggal di rumah, tapi banyak tawaran-tawaran yang datang lewat HP kita. Lewat WhatsApp, lewat ya Facebook, lewat Instagram, lewat Telegram, lewat ya macam-macam. Banyak tawaran-tawaran dan godaan-godaan. Jadi ini 3 hal yang dikatakan oleh Nabi SAW bukan termasuk perkara yang sia-sia. Seorang bermain dengan kudanya, ya, seorang menggunakan panah bermain dengan panahnya, seorang bermain atau bercanda dengan keluarganya. Iya. Jadi anak-anak kita juga perlu ada ya waktu-waktu tertentu untuk mereka mendapatkan perhatian dan kebahagiaan dari orang tuanya. Iya, istri kita juga begitu. Hendaknya ada waktu-waktu kemesraan. Bukan hanya yang mau menikah ini ya. Yang sudah menikah juga, ini juga harus diperhatikan. Ada waktu tertentu kita berduaan dengan istri kita misalnya, anak-anak titip dulu. Ya, pergi makan bakso kah, atau makan mie kah, atau pergi jalan-jalan di pantai, ya. Cari tempat yang aman. Nah, ini kadang tidak diperhatikan oleh sebagian orang, akhirnya kehidupan berumah tangganya menjadi hambar. Ya, itu saja, pagi bangun, urusi anak, pergi sekolah, masak, cuci pakaian, menyapu, tiap hari begitu-begitu terus. Tidak ada warna lain. Ya. Dan kadang rumah tangga itu bisa rusak gara-gara ya kita lalaikan hal yang seperti ini. Kadang kita lihat hal seperti ini
adalah sesuatu yang remeh, tapi ternyata syaitan terkadang menunggangi kelalaian kita ini, memperhatikan ya sedikit ya refreshing untuk keluarga kita. Ya, cuma juga perlu kita ingatkan jangan refreshing terus ya. Sampai kemudian ya hartanya dia habiskan untuk hal-hal seperti itu saja. Bahkan ada sebagian orang ya setiap hari Ahad pasti dia pergi rekreasi bersama dengan anak-anaknya, istrinya. Akhirnya kalau ada daurah, ada ta'lim, tidak pernah lagi muncul. Jangan juga ya. Artinya kita ukur sesuai dengan keperluan kita. Baik. Hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, ini saya coba untuk mencarinya tapi saya tidak dapat. Tapi ada hadis yang semakna dengan ya apa yang dinukilkan oleh penulis dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya katanya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minal lahwi, bukanlah termasuk perkara yang sia-sia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ta'dibur rajuli farasah, seorang melatih kudanya. Wa mula'abatu ahlah, yang kedua dia bercanda bermain dengan keluarganya. Kemudian yang ketiga, wa ramyuhu biqausihi wa nablih, dia membidik dengan busur dan anak panahnya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Iya, kemungkinan penulis rahimahullahu taala membawakan secara makna, ya bukan secara lafaz. Karena terkadang ulama kita menulis kitab sementara dia dalam safar. Ya, misalnya safar haji. Dan mereka dahulu safarnya pakai unta misalnya, sambil di atas untanya sambil menulis di atas unta. Seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, berasal dari negeri Syam, Suria pada hari ini, itu melakukan haji ke Baitullah, ke Mekah. Beliau menyelesaikan kitabnya yang berjudul Zadul Ma'ad. Tidak ada kitab di depannya. Semuanya dari hafalannya Ibnul Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu pada sebagian nukilan hadis yang beliau bawakan, itu terkadang beliau keliru dalam membawakan lafaz hadisnya, dan itu wajar. Karena diambil dari hafalannya. Bayangkan ya, kepala yang kecil seperti ini ya terisi dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, An-Nasai, Numajah. Ketika beliau mengeluarkan data yang sekian banyak ini kemudian salah, itu wajar. Ya. Mungkin juga penulis begitu, Allahu a'lam ya. Baik. Adab yang ke-18, al-adabus tsamina asyara, yang bagi ayu awwada alla yakshifa atrafahu. Sepantasnya anak itu dibiasakan supaya tidak menampakkan ya sisi badannya. Maksudnya sisi badannya lengan atas dengan kaki bagian atas. Maksudnya dari lutut sampai ke persendian atas ya, selangkangannya. Terbiasakan anak-anak supaya jangan ya menyingsingkan bajunya sampai ke ketiaknya misalnya ya, ke di sini ya, persendiannya di sini. Iya. Nah, orang tua juga kalau belikan baju untuk anak-anaknya, anak laki-laki ini, jangan dibelikan baju ini sampai di ketiaknya begini ya. Iya. Tapi belikanlah pakaian yang minimal ya, pakaian setengah ini.
ya sampai ke siku kita misalnya, ya setengah lengan, ya paling bagus misalnya menutupi seluruh lengan. Nah, itu dibiasakan anak kita ya dengan hal seperti itu. Jangan menyingkap apa namanya sisi-sisi tersebut, sisi badannya, lengan atas dan apa namanya pahanya. Iya. Makanya orang tua juga walaupun anaknya masih kecil, jangan dibelikan ya celana apa itu? Celana sor ya, apa istilahnya? Yang pendek di atas lutut. Hah? Ya pokoknya itulah ya. Jangan dibelikan ya pakaian seperti itu. Walaupun dia masih kecil, biasakan dia malu menampakkan lututnya. Ya. Biasakan dia malu menampakkan lututnya. Wala yusri'a fil masyi. Dan juga hendaknya dibiasakan tidak tergesa-gesa di dalam berjalan. Ya. Wala yurkhi yadaihi yuharrikuhuma, dan tidak membiarkan kedua tangannya bergerak-gerak wara'ahu di belakangnya fi'lal mutabakhtiri, seperti kelakuannya orang yang congkak. Ya. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil misyati. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari gaya berjalan seperti ini. Ya. Wa hakadha halul at-tamattuti 'indal masyi. Demikian pula halnya kondisi ya berjalan gontai ketika berjalan, makruhun, dibenci, waqad naha anhu, dan sungguh Nabi SAW juga melarang darinya. Jadi kalau anak kita jalan, diajari mereka cara jalan. Jangan terlalu rewah. Ya. Jangan terlalu sombong. Ada sebagian orang berjalan ya seperti orang gerak jalan. Ada juga orang ya seakan-akan tidak ada orang yang punya jalan kecuali dia. Lengannya terbuka begini ya, sambil dia gerakkan ya ke depan, ke belakang ya. Dengan gontai dia berjalan. Ya, jangan. Biasakan anak kita berjalan seperti jalannya Rasulullah SAW, di mana pandangan beliau kalau beliau berjalan itu selalu tunduk ya, tidak juga melihat menghalangi pandangannya untuk melihat ke depan, tetap melihat ke depan, tapi tidak mengangkat kepalanya, apalagi melihat ke kiri ke kanan misalnya, tidak. Tapi Nabi SAW itu berjalan ya seakan-akan kalau beliau berjalan itu seakan-akan beliau kepalanya condong ke depan. Ya, tidak kemudian seakan-akan terangkat ya mau jatuh ke belakang misalnya, tidak ya. Nah, itu jalannya orang sombong. Jadi hal-hal yang seperti ini kita perhatikan pada diri anak kita. Kita jalan bersama mereka, perhatikan. Ya, jalan sama orang tuanya, ajari juga supaya anak itu jangan berjalan di depannya orang tua. Biasakan mereka di samping kita, paling maksimal di samping kiri kanan kita. Ya, dan paling sopannya dia berjalan di belakang kita. Ya. Baik. Kemudian adab yang ke-19. Kita buru-buru nih karena mau selesaikan malam ini. Yang bagi ayyumna'a minal iftikhari ala akranihi wa amsalih. Sepantasnya anak itu dicegah dari berbangga-bangga atas kawan-kawan dan teman-temannya. Ya. Dengan sesuatu yang dimiliki oleh kedua orang tuanya.
Iya. Au bi syai'in min matamihi wa malabisih wa nahwi dzalik. Ataukah berbangga dengan sesuatu berupa makanan ataukah pakaian serta yang lainnya, yakni di antara milik orang tuanya. Biasakan anak-anak kecil ya. Iya. Mamaku punya ini, bapakku saya ada mobilnya. Ya, rumahku itu saya sekian tingkat. Kalau anak-anak kita lihat begini, ditegur sedikit. Jangan kok begitu. Iya. Ditegur ya, atau dipanggil. Diarahkan ya, dipahamkan bahwasanya ini punya Allah, ini bukan ya, bukan punyanya bapak ini, bukan punyanya mama. Ini semua punya Allah ini. Iya. Allah titipkan sama bapak ini, sama abi, sama ummi. Rumah ini punya Allah itu. Mobil ini punya Allah juga. Abi tidak punya apa-apa. Kamu juga tidak punya apa-apa. Ya. Jadi anak-anak dibiasakan ya dengan sifat-sifat tawadhu seperti ini supaya suatu hari nanti dia tidak akan sombong di hadapan kawan-kawannya dengan dunia yang dia peroleh. Iya. Kemudian kata Syekh di sini wa yu'awwadu at-tawadu'a wal ikrama likulli man 'asharahu minas sibyani. Dan anak itu dibiasakan berlaku tawadu. Tawadu itu rendah hati, bukan tinggi hati ya. Lawannya adalah kesombongan. Sombong kan merendahkan orang lain, menolak kebenaran ya. Jadi kalau lawannya tawadu, menerima kebenaran dan tidak merendahkan orang lain, menghargai orang, muliakan orang ya. Jadi dan anak itu dibiasakan untuk tawadu dan memberikan pemuliaan kepada setiap orang yang bergaul bersamanya dari kalangan anak-anak kecil. Ya. Misalnya kita ajari anak kita ya, ada temannya datang bertamu. Biasakan anak kita. Misalnya dia temui di pintu. Temannya di pagar ya. Misalnya di pagar atau di pintu dia temui. Ajari anak kita. Suruh masuk teman tak. Jangki di situ. Jangki suruh berdiri. Teman tak itu. Sayang itu teman tak. Suruh masuk. Ya, kalau perlu kita juga contohkan orang tua ada temannya datang ya di waktu yang misalnya tidak terlalu mengganggu kita, sore misalnya dia datang, kasih minuman. Ini untuk memberikan contoh kepada anak kita. Bahwasanya teman itu orang lain itu dihargai. Bikinkan sirup ya. Suruh anak kita antar keluar. Kasih teman tak. Haus mungkin itu teman tak. Ya. Ini untuk menumbuhkan jiwa kepedulian ya, kepedulian pada diri anak kita. Iya, menghargai orang lain. Ya. Kalau dia misalnya bertengkar dengan temannya, kita arahkan mereka supaya tidak berlaku zalim terhadap temannya. Ya. Tidak kemudian menganggap dirinya lebih hebat, lebih berani, lebih tidak. Tapi kita arahkan anak kita, nasihati baik-baik supaya ya menjadi orang-orang yang rendah hati, tawadhu, bukan menjadi orang-orang yang sombong. Ya. Dia punya sesuatu misalnya makanan yang enak. Kita misalnya beli makanan enak. Iya. Kebetulan teman anak kita datang, ajari anak kita untuk memberikan sebagian dari apa yang dia miliki. Jangan cuma ya diajari untuk berbangga. Akhirnya anak-anak itu terbiasa berbangga dengan apa yang dia miliki. Saya tadi makan pizza, Kak. Kau? Apa kau makan? Jalan kote, Ji. Jangan ya. Kalau kita dapatkan anak kita seperti itu,
Ajari mereka, nasihati mereka. Jadi orang tua itu harus banyak-banyak menasihati anak. Jangan kita bilang, ini kan masih kecil Ustadz. Ya betul, kecil. Tapi kita ingin membentuk karakternya dari kecil sehingga dia senantiasa berada dalam kebaikan. Ya. Arahkan mereka ya. Dan orang tua jangan pernah dia menganggap remeh patah kata nasihat yang dia berikan kepada anaknya, ya, kepada orang lain, anaknya juga orang lain dia harus nasihati. Ya. Biasakan ya anak-anak kita menjadi orang-orang yang tawadu, menghargai orang lain, ya, memuliakan orang lain. Wa yaltufu fil kalami ma'ahum, dan berlaku lembut dalam berbicara bersama kawan-kawannya. Biasakan juga begitu. Ya. Berbicara dengan lembut, ya, lembut dalam berbicara bersama dengan teman-temannya. Anak-anak kita misalnya punya kebiasaan suka teriak, panggil temannya dari jauh. Woi, sini kau. Ya, ajari anak kita. Sini. Ya, jangan bilang begitu. Ya, jangan bilang kau. Ya, bilang ki. Kita kan orang Makassar ya. Di sini khusus Makassar ya. Ada istilah ko dan ki. Sini ki. Ya, sini ki, tambahan ya, imbuhan ya. Ya, untuk menunjukkan kelembutan, kesopanan. Kalau ko itu kurang ajar. Ya, atau mungkin ya bukan juga kurang ajar, tapi biasanya ko itu digunakan oleh orang yang lebih tua, lebih senior daripada kita. Iya. Jadi itu dibiasakan ya anak-anak kita mengucapkan kalimat-kalimat yang sopan, kalimat-kalimat yang lembut, termasuk kepada teman-temannya, ya. Baik. Berikutnya adab yang ke-20, al-adabul isruna, yumna'u ayyakhudha ala sibyani min amsalihi syai'an, hendaknya anak itu dicegah untuk mengambil sesuatu dari temannya idza kana min ahli syarafi wa riyasati, apabila dia termasuk orang yang mulia dan punya kepemimpinan. Artinya dia ya orang yang punyalah ya, orang yang berada atau dia termasuk dari keluarga terpandang ya. Iya. Wa yuqarraru fi nafsihi annal akhdha laumun wa khissatun wa nuzuli qadrin, dan ditanamkan di dalam jiwanya bahwa mengambil sesuatu dari orang lain merupakan perkara yang tercelah, rendah, dan ya turunnya derajat. Jadi kita misalnya seorang yang orang yang diberikan ya kelapangan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya jiwa sosial, suka berinfak, ya bersedekah kepada orang lain. Ya. Maka anak kita jangan dibiasakan mengambil sesuatu dari orang lain. Ya. Misalnya ada temannya yang kasih dia sesuatu, maka dia arahkan anaknya supaya jangan dia mengambil. Jangan ambil nak, kasih mi teman tak yang lain. Ada je kita di rumah. Bahkan kalau kau perlu kasih, kau yang kasih temanmu, jangan kita ambil. Ya, jangan kita ambil. Ya, banyak je di rumah. Siapa yang kasih ki mangga? Kebetulan dikasih mangga sama temannya. Biasa anak ya. Iya. Teman sekolahnya misalnya kasih mangga. Pulang ke rumah dia bawa, dia senang dikasih sesuatu.
Tabiatnya manusia kalau dikasih senang. Tapi untuk membentuk karakter anak kita menjadi seorang yang sosial, seorang yang dermawan seperti diri kita, latih mereka dari kecil jangan punya kebiasaan mengambil, menerima pemberian dari orang lain. Justru dia yang memberi. Ya, baik. Jadi ditanamkan di dalam hatinya, di dalam jiwanya bahwasanya mengambil sesuatu seperti itu adalah tercela. Bukan tercela karena haram, bukan ya. Maksudnya kurang anu lah, kurang bagus ya. Masa kita ada sesuatu di rumah, mangga, ya, durian, apel, anggur, semuanya ada di rumah, ada di kulkas. Kenapa diambil lagi? Mestinya jangan diambil, tapi dia ya berikan kepada temannya yang lain yang lebih lebih apa namanya, lebih butuh kepada dirinya. Iya. Taib. Wa annal i'ta'a karamun wa syarafun. Dan bahwasanya memberi adalah kedermawanan dan kemuliaan. Kita tanamkan seperti itu. Ya. Jadi kita tanamkan dalam jiwanya bahwa mengambil adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang rendah, sesuatu yang ya menurunkan ya derajat seseorang, dan bahwa mengambil sesuatu memberi sesuatu adalah kedermawanan dan kemuliaan. Ini nak kasih ke ini teman tanah, ya kirimkan ke tetangga di sebelah. Kasih apel, kasih anggur ini. Bapak tadi beli di pasar. Ya, supaya kau dapat pahala. Ya, uminya misalnya masak sayur di rumah, biasakan kirim ke tetangga. Ini nak kasih ke orang nah, di sebelah itu. Tetangga tak kasihan itu. Saudara tak juga itu. Kasih ke. Masak pisang goreng misalnya, ya. Biasakan anak kita punya kebiasaan memberi. Jangan justru dibiasakan cari, minta kepada orang lain. Ya. Wa in kana min auladil fuqara'i, jika anak itu berasal dari kalangan anak-anak fakir, sebaliknya nih ya, fayuqarraru fi nafsihi annal akhdha tama'un. Maka ditanamkan pada jiwanya bahwa mengambil sesuatu dari orang lain, menerima sesuatu dari orang lain adalah tama'un, ketamakan, kerakusan. Ya. Wa fit tama'i mahanatun wa madallatun. Sedangkan dalam ketamakan terdapat kehinaan dan kerendahan. Wa anna dzalika min da'bil kalami fa innahu yatadallalu fi intidari luqmatin. Dan bahwa hal itu termasuk ya kebiasaan orang berbicara, karena sesungguhnya orang yang menerima sesuatu dari orang lain akan ya merendahkan diri ya dalam menunggu suapan makanan, artinya pemberian dari orang lain. Jadi misalnya di masjid misalnya ada pembagian nasi kotak, ya. Dan kebetulan kita di rumah ya ada sesuatu yang lebih dari nasi kotak ini. Maka anak kita sudahlah, ya, jangan dibiarkan mereka terbiasa setiap Jumat misalnya ambil di situ. Bolehlah sekali-kali, tapi jangan dibiasakan ya. Sampai kadang anak-anak kecil menangis kalau tidak dikasih. Teman-temannya dapat kasihan, tapi dia kebetulan tidak dapat, sudah habis. 200 jamaah, nasi kotak yang datang gratis hanya 100 porsi. Kebetulan dia tidak dapat, akhirnya pulang ke rumah menangis-menangis. Ini karena sejak dulu anak ini tidak dibentuk karakternya menjadi orang-orang yang qanaah, merasa puas dengan apa yang ada di rumahnya. Ya.
Orang tuanya tidak pernah tanamkan di dalam jiwa anaknya bahwasanya hal yang seperti ini termasuk ciri kerakusan atau sebab yang akan mengantarkan anak itu menjadi seorang yang rakus. Ya, karena kalau anak terbiasa menerima sesuatu dari orang lain, akhirnya dia terbiasa mendapatkan dari orang lain. Ketika tidak ada yang memberinya, maka dia berusaha mengambil sesuatu sampai pun bukan haknya dia akan ambil. Tidak dapat kasihan nasi dos, pekan depan ini saya harus mencuri nih. Biasanya panitia simpan di ruangan depan. Kebetulan ada pintu di situ. Saya tahu, Ji. Akhirnya dia mencuri. Kenapa? Ya, karena dari kecil tidak ditanamkan pada jiwanya bahwa kebiasaan selalu menerima mengambil dari orang lain itu adalah ya sifat ketamakan. Ya. Subhanallah ya. Luar biasa nih anunya penulis ya. Baik. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap sesuatu yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Artinya kita jangan terlalu cinta dengan apa yang ada di tangan orang, ya, punyanya orang. Selalu mau dapat, selalu mau ambil bagian, ya. Jadi anak kita dibentuk dari kecil, ya. Baik. Kemudian adab yang ke-21, al-adabul hadiya wal ishruna, yang bagi ayyuqabbaha ila al-auladi hubbad dhahabi wal fiddati wa tama'a fihima. Sepantasnya ya digambarkan kepada anak bahwa kecintaan ya terhadap emas dan perak serta tamak kepada keduanya sebagai sesuatu yang buruk. Ya. Apalagi ini anak kecil yang laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin ya memang dia fitrahnya suka berhias dan itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu pun juga jangan berlebihan. Iya. Sebagian orang tua karena punya harta yang banyak dan juga karena jahil terhadap ilmu agama, sampai anak laki-lakinya dibelikan cincin emas. Ya. Atau misalnya kalau tidak ada emas, perak, pokoknya harus ada. Semua anak-anaknya harus ada cincinnya. Ya. Akhirnya anak-anak ini terbentuk wataknya menjadi seorang pencinta dunia. Iya. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, waktu itu beliau memegang emas di tangan kanannya, sutra di tangan kirinya, kata Nabi SAW, "Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati." Sesungguhnya dua benda ini adalah haram untuk laki-laki dari kalangan umatku. Pernah saya dapati bapak-bapak pakai cincin emas, gelang-gelang emas, pergi sholat Jumat. Ya. Dan saya biasanya kalau dapat orang begini saya nasihati. Habis sholat Jumat saya nasihati. Dosanya Nabi SAW melarang, haram itu. Tidak boleh seorang itu laki-laki menggunakan emas, ya. Pakai sutra, ya. Ya, anak-anak kita seperti ini, ya, dibiasakan kita gambarkan kepada dia bahwa cinta kepada emas dan perak, ya, gemar terhadapnya. Sampai ada anak-anak misalnya dia gemar, dia koleksi berbagai macam perhiasan misalnya, ini gejala yang buruk. Walaupun ya
dia adalah seorang wanita, ini jangan kita biasakan mereka terlalu cinta dengan perhiasan-perhiasan emas seperti itu. Iya. Karena wanita diberikan rukhsah bukan berarti kemudian dibiarkan menjadi orang-orang yang cinta kepada emas tersebut, ya. Sampai kadang dia gonta-ganti perhiasan. Ini merupakan perkara yang kurang baik. Walaupun mungkin bukan sesuatu yang haram bagi wanita, tapi ini merupakan kebiasaan yang kurang baik. Iya. Yang perlu kita bentuk pada pribadi anak kita, terbiasa untuk bersedekah. Ya. Misalnya kita beritahu anak kita yang perempuan, "Nak, ini sebenarnya Abi punya uang, ya. Saya mau ganti sebenarnya cincinmu. Tapi jangan, Midik. Masih bagus saya lihat cincinmu. Lebih baik kau sedekahkan sama ya masjid atau pesantren atau fakir miskin." Jadi anak kita dibiasakan seperti itu, ya. Baik. Nah, ini yang menjadi sifatnya para sahabiah terdahulu, di mana mereka ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah dengan segala keringanan hati mereka, kedermawanan mereka, mereka lepaskan anting-anting mereka, cincin mereka, kalung mereka, karena memang tidak tertanam pada jiwa mereka kecintaan terhadap benda-benda yang berharga ini. Kalau kita hari ini mungkin, walaupun kita orang kaya, ya, kebetulan ada lelang, ini ada syekh mau datang ini. Siapa yang mau sedekah? Belum pernah saya dengarkan ada akhwat melepas anting-antinya. Ini Ustadz, untuk daurah syekh. Atau dia lepas gelang emasnya. Ini Ustadz, untuk daurah syekh. Pernah lihat? Belum pernah ya? Sepanjang hidup saya juga belum pernah. Ya, saya cuma membaca saja dalam kisahnya para sahabat ini, para sahabiah. Iya. Taib. Diadani dulu ya. Oh, lewat sekali ya. Taib. Silakan diadani dulu. Taib. Adab yang berikutnya, al-adabus tsaniya wal 'ishruna. Adab yang ke-22, yang bagi ayu awwada alla yabsuqa fil majlisi. Sepantasnya anak itu dibiasakan untuk tidak meludah di majelis. Ya. Wala yatamakkhata bihadrati ghairi. Dan tidak pula mengeluarkan dahak di depan orang lain. Kalau dia ada ingusnya atau dahaknya di hidung ataukah di leher misalnya, ajari anak kita supaya dia buang di luar, pergi keluar dulu atau ke dalam toilet. Ya. Salah satu adab perlu kita tanamkan pada diri anak kita. Iya. Orang tua juga kalau anaknya beringus, ya, jangan diambil ingusnya di depan tamu. Dikeluarkan ingusnya di depan tamu. Pakai tangan lagi. Habis itu dia hidangkan kue. Hidangkan makanan. Masih bagus kalau dia cuci tangan ya. Tapi sekalipun dia cuci tangan misalnya, ya, apalagi kalau dia cuci tangan di dalam, pasti tamunya juga ya tetap merasa jijik karena dia sudah melihat anaknya ingus anaknya dibersihkan di depannya. Iya. Ini kita ajari anak kita ya. Termasuk kita juga misalnya di depan tamu ya, jangan mengeluarkan ingus atau dahak di depan tamu.
Akhirnya anak kita juga mencontoh kita. Iya. Kemudian kata Syekh di sini, wala yastadbiru ghairahu minal muslimina, dan tidak pula membelakangi orang lain dari kalangan kaum muslimin. Artinya kalau berbicara dengan orang lain, maka hendaknya dia berbicara berhadap-hadapan. Misalnya dia naik motor, tiba-tiba ada temannya dari belakang, bicara, salam, assalamualaikum, dijawab dalam keadaan membelakang. Jangan ya, diajar, ditegur anak kita kalau kita lihat seperti itu. Kalau dia bicara dengan temannya, hendaknya bicara face to face istilahnya ya. Muka dengan muka ketemu. Iya. Jangan dia naik motor kemudian dia bicara dengan orang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar nah, tunggu mak di situ. Jangan. Hendaknya dia turun dari motor, ya. Kemudian dia ajak temannya bicara, ya. Dia hadapi dengan wajahnya. Jangan dia belakangi atau dia menyamping ya. Seakan-akan dia cuek, tidak punya perhatian penuh terhadap saudaranya. Jangan. Ya, ini merupakan adab yang terkadang dilalaikan oleh sebagian orang di antara kita. Bukan hanya anak kecil, orang besar saja ada yang seperti ini. Ya. Wala yukthira at-tasa'ubah, serta tidak memperbanyak menguap, menganga, ya. Jadi kalau anak kita misalnya ngantuk, ya, dia kebetulan duduk hadir di ruang tamu, kebetulan ada tamu kita, diajari jangan menguap, ya, di depan orang lain ataukah di sekalipun dia bersendirian, ya. Jangan dibiasakan apanya menguap. Artinya menguap dengan mulut terbuka, upayakan dia tahan, tutup mulutnya. Ya. Ajari anak kita kalau menguap supaya menutup mulutnya. Sehingga baunya tidak keluar, kemudian ya giginya tidak kelihatan ya. Kalau kelihatan ya jangan sampai ada sisa makanan, sisa sayur, sisa jalan kote ya. Makanya disuruh tutup mulut, ya. Dan ini juga merupakan perkara yang tercela ya, termasuk hal yang menyalahi adab. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita supaya ketika kita mengantuk misalnya semaksimal mungkin kita menolak ya semampu mungkin. Ya, bagaimana kita tidak menguap. Kalaupun terpaksa dikalahkan oleh ngantuk kita, maka kita tutup mulut kita dan jangan sekali-kali mengeluarkan suara. Ini terkadang ada orang saya lihat, ya, seperti sapi dia mengoak. Dilihat oleh anaknya, dilihat oleh orang lain, akhirnya menjadi contoh yang buruk, ya. Baik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, fa inna ahadakum idza tasa'aba, karena sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian menguap, dhahika minhu syaitan, maka syaitan akan tertawa kepadanya. Ya. Jadi syaitan itu senang kalau dia melihat kita mulutnya menganga terus, menguap. Ya. Kalau kita butuh tidur misalnya, anak kita butuh tidur, arahkan mereka tidur dulu. Ya. Kemudian adab yang ke-23, yang bagi ayyu'allama kaifiyatal julusi ala rukbataihi alal ardi. Sepantasnya anak itu diajari cara duduk di atas kedua lututnya, di atas tanah. Au nasiban qadamahul yamin, ataukah dia menancapkan kaki kanannya, wadi'an al-ukhra alal ardi, yang lainnya dia hamparkan di atas tanah. Jadi dia duduk di atas kaki kirinya. Ini merupakan cara makan yang dianjurkan ya oleh sebagian ulama kita.
Au yaq'ud muhtabiyan biyadai, ataukah dia duduk dalam keadaan memeluk ya lututnya dengan kedua tangannya. Hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fi aktsari ahwali. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau lakukan pada kebanyakan kondisi beliau. Iya. Atau misalnya duduk bersila, ya, ajari mereka supaya duduk dengan tenang, apalagi kalau ada tamu, ya. Baik. Kemudian adab yang ke-24, al-adabu ar-rabi'u wal isruna bagi ayyumna'a min kathratil kalami. Sepantasnya anak kecil itu dicegah, dilarang dari banyak berbicara. Ya. Jadi anak itu dilarang dari banyak berbicara, cerewet. Illa min dzikrillahi, kecuali dari zikrullah. Ya, kecuali kalau dia zikir. Semakin banyak berzikir ya tentunya semakin bagus. Wa yubayyana lahu anna dzalika min amaratil waqahati. Dan orang tua menjelaskan kepada anak bahwa banyak bicara itu termasuk tanda kebodohan. Iya. Termasuk tanda kebodohan. Wa annahu 'adatu abna'il li'am wa auladi as-safalati minan nas. Dan bahwa itu adalah kebiasaannya anak-anak orang yang tercelah dan rendahan. Iya. Liyansajira an dzalika, supaya dia berhenti dari hal itu, wa yamtani'a minhu, dan berhenti darinya. Ya. Supaya dia tertahan darinya dan berhenti darinya. Baik. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Terkadang ada sebagian orang tua membiarkan anaknya jadi orang yang cerewet. Sehingga ada tamu kadang anaknya lebih banyak bicara daripada mamanya. Lebih banyak bicara daripada bapaknya. Jangan ya. Atau lebih banyak bicara daripada teman-temannya. Termasuk kita juga perhatikan ya kalau kita bermajelis, kumpul dengan orang, jangan kita menguasai majelis. Jangan kita yang banyak bicara. Bergantian, kasih kesempatan orang lain untuk berbicara. Karena kadang orang lain yang ada di majelis punya hajat untuk menyampaikan sesuatu yang ada di pikirannya, tidak jadi dia sampaikan karena kita terlalu banyak bicara. Ada sebagian ikhwah, saya biasa kalau bermajelis dengan ikhwah ini, saya kewalahan cari celah untuk bicara. Ada, seingat saya ada 2 orang ikhwah di Makassar sini. Kalau saya bermajelis kadang saya malas majelis dengan dia. Kenapa? Dia lebih banyak bicara daripada kita. Ya. Itu adab yang tidak bagus ya. Berikan kesempatan orang lain untuk bicara. Iya. Demikian pula ustadz juga ketika ada majelis begitu, seorang ustadz juga bukan ceramah ya, tapi majelis biasa, duduk-duduk, ngopi ya. Ustadz juga berikan. Jangan sok dia sebagai ustadz, kemudian dia yang paling banyak bicaranya. Tidak ada kesempatan orang bicara. Ini bukan adab. Ya. Kemudian adab yang ke-25, al-adabul khamis wal isruna bagi ayyumna'a anil aimani sidqan kanat au kadiban. Sepantasnya anak kecil itu dicegah dari banyak bersumpah, entah sumpahnya benar atau dusta. Ya. Hatta la yata'awwada dzalika fi halis sigari. Supaya anak ini tidak terbiasa dengan hal itu di masa dia kecil. Sedikit-sedikit dia sumpah, demi Allah. Ya, bahkan sumpahnya juga sumpah buruk. Kandalaka.
Pernah saya dengar anak-anak kecil ya. Saya lewat, dia sumpah lagi, demi Allah katanya, demi Allah. Tidak bohong kak, kandalah kak kalau bohong. Subhanallah. Ini karena orang tuanya mungkin tidak biasakan anaknya, ya, sembarang dia bersumpah, ya. Sumpah itu tidak boleh orang sembarang bersumpah kecuali dalam perkara yang sangat penting. Jangan sedikit-sedikit bersumpah demi Allah, wallahi, wallahi, wallahi. Jangan ya. Nama Allah itu mahal. Tidak boleh disebut sembarangan begitu saja ya. Baik, kemudian yang ke-26, al-adabus sadisu wal isruna yumna'u min lagwil kalami wa fuhsihi wa minal la'ni was sabbi. Hendaknya anak kecil itu dilarang dari ucapan yang sia-sia. Ya, ucapan kotor, melaknat, mencaci maki. Wa min mukhalatati man yajri ala lisanihi mithlu dzalik, dan dicegah dari bergaul bersama orang yang punya kebiasaan yang seperti itu. Ya. Jadi ada anak-anak kecil kotor ucapannya, suka melaknat, suka mencaci maki, suka ngejek-ngejek orang, ya. Anak kita dibatasi pergaulannya dari situ. Ya. Kalau kita dengar dia bergaul dengan dia, nasihati supaya ya jangan dia berkata-kata seperti apa yang dikatakan oleh anak itu. Ya. Kemudian yang ke-27, yang bagi ayyata'allama syaja'atal qalbi was sabri 'ala syada'idi. Sepantasnya anak kecil itu mempelajari keberanian jiwa. Jadi dia punya keberanian, ya. Was sabri 'ala syada'idi, bersabar menghadapi kesusahan hidup. Diajari, dilatih. Ya. Ini juga penting, orang tua jangan suka nakut-nakuti anaknya setan. Ya, awas kona setan. Ya, hantu, kuntilanak, parakang. Ada semua nih. Jangan ya. Akhirnya anak itu terbiasa dengan rasa takut dengan sesuatu yang dia tidak lihat. Sampai ada anak kecil takut dengan monster. Wih, kenapa bisa? Karena dia senang film kartun monster-monster itu. Akhirnya terbawa-bawa di dunia nyata. Ya. Orang tua jangan biasakan ya takut-takuti anaknya dengan setan. Tapi dia harus biasakan anaknya pemberani. Repot kalau kita punya anak penakut. Ya, mau buang air kecil malam-malam ditemani pergi WC. Bahkan ada anak kecil siang hari karena kebetulan bagian WC-nya gelap, takut dia masuk di WC kalau tidak ada yang temani. Bayangkan kalau satu orang anak kita seperti ini, kalau ada 3 orang anak kita, 5 orang anak kita ditemani semua ke WC, naudzubillah. Malam hari juga begitu, apalagi malam ya. Bayangkan kalau kita punya 5 orang anak, semuanya bangunkan kita. Ada yang bangun jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Akhirnya kita ya tidak ada waktu untuk istirahat, kecuali menjadi pelayan-pelayan anak penakut ini. Ditanamkan ya, beranian, kesabaran. Ya. Sabaran menghadapi ya segala musibah, cobaan ya, kesabaran juga melaksanakan ketaatan sholat. Anak ikut sholat tarwih, dilatih ikut sholat tarwih. Ya. Jangan disuruh istirahat, disuruh pulang ke rumah. Pulang masih kecil kita. Jangan kita tarwih. Capek nanti betista. Jangan. Dilatih dari kecil ya. Ya, dilatih berpuasa. Sabar, tidak makan. Wa tumdahu hadhil awsafu baina yadayhi. Ya.
Dan hendaknya sifat-sifat terpuji tersebut atau yang semisalnya dipuji di hadapan anaknya. Jadi kalau dia pemberani, puji dia. Masya Allah. Ini tuh anakku ini memang ini. Tidak takut setan. Ya. Tidak takut ya musuh. Ya. Lahirkan ya hal-hal yang bisa membuat dia berani. Ya. Oh, dia tinggal di rumah. Pintar toh ini. Ya. Tidak penakut dia. Ya. Taib. Wali samaihi laha yang gorisu fi qalbihi husnuha wa yata'awwaduha. Dan karena dia mendengarkan hal yang seperti ini, maka tertanamlah dalam jiwa anak itu baiknya sifat-sifat seperti ini dan kelak dia akan terbiasa dengannya. Kemudian yang terakhir yang ke-28, al-adabul tsaminu wal ishruna yambagi ayyu'allama ta'ata walidihi wa muallimihi wa muaddibihi wa kulli man huwa akbaru minhu sinnan min qaribin aw ba'idin aw ajnabiyyin minal muslimin. Sepantasnya anak kecil itu diajari untuk menaati kedua orang tuanya. Kemudian pengajarnya, pendidiknya, semua orang yang lebih tua daripada dia dari sisi usia, apakah dia kerabatnya ataukah orang yang jauh ataukah orang lain dari kalangan kaum muslimin. Iya. Makanya orang tua juga di rumah, ibu bapak kalau mendidik anak, upayakan kalau ada ya keputusan yang diambil oleh ayah misalnya, ibu jangan menampakkan perlawanan di depan anaknya terhadap keputusannya bapak ini. Panggil bapak ke kamar, Pak, kalau saya jangki begitu, bagusnya begini. Iya, anak kita nanti jadi begini. Nah, jangan justru di depan anak kita koreksi bapak. Bapakmu ini memang tong ini ya. Sudah dibilang memang. Saya bilang begini tapi bapak bilang begini. Ini pendidikan yang salah. Ya, orang tua itu adalah teladan bagi anaknya. Guru itu adalah teladan bagi anak. Orang yang lebih dewasa daripada dia adalah teladan baginya. Ketika kita jatuhkan dia, maka hilanglah keteladanan itu pada diri anak kita. Ya. Kalau orang yang lebih tua saja dia pandang remeh, dia tidak ambil nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya, maka siapa lagi yang akan dia dengarkan? Ya. Baik. Wa ayyakuna nadhiran ilaihim bi'ainil jalalati wa ta'zimi. Dan hendaknya anak ini memandang kepada mereka dengan pandangan pemuliaan dan pengagungan. Wa ayyatruka alla'ba baina aydihim, dan meninggalkan bermain-main, ya, tidak bermain-main di depan mereka. Jadi kalau ada ya bapak di rumah mendidik anaknya, ya, anak kita dibiasakan supaya jangan terlalu liar ketika berada di rumah. Kadang ada sebagian orang tua dibiarkan anaknya ya naik ke meja, panjat lemari, panjat ini dengan alasan katanya masih kecil. Jangan. Anak dilatih dari kecil ya supaya jangan punya kebiasaan seperti itu. Kalau ada tamu, ya, jangan lari-lari depan tamu. Ya. Pernah satu kali bukan satu kali ya, berkali-kali, karena ada hajat saya sama ikhwah ini, setiap kali saya datang ke rumahnya, sibuk dengan anaknya. Lari-lari anaknya. Saya mau bicara, hilang bahan pembicaraan ya. Anaknya ribut sekali. Ya.
Bahkan dia naik ke meja, naiki pundaknya bapaknya. Saya jengkel sekali rasanya, tapi saya tahan kejengkelan saya luapkan di sini. Supaya jadi pelajaran ya, mudah-mudahan aja orang tua ini dengar ya. Ternyata ustadz itu dia tidak senang. Ini bukan adab ya. Orang kadang datang serius ke rumah kita, anak kita ribut. Ya, akhirnya kita juga ikut sibuk ribut ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Bekal-bekal yang seperti ini supaya anak kita dari kecil itu terbentuk watak dan karakternya menjadi orang-orang yang punya etika, punya adab ya, sehingga dia menjadi besar nanti menjadi teladan bagi anak-anaknya di kemudian hari. Saya kira demikian apa yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini terlalu panjang karena pekan depan insya Allah kita sudah masuk ke materi kajian rutin kita. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.